Kali ini aku akan menceritakan pengalaman pertamaku bertemu sesosok raksasa di Alas Purwo. Alas Purwo adalah hutan lindung yang sangat luas sekali dan berada di Kabupaten Banyuwangi. Aku bekerja sebagai petugas di Balai Konservasi Alas Purwo sejak tahun 2010. Kegiatanku berpatroli di area hutan dan jalan sekitar Alas Purwo. Kejadian ini pas malam 1 Suro tahun 2012. Ketika aku piket malam, aku berkeliling menggunakan sepeda motor di Alas Purwo. Sebelumnya, aku sudah terbiasa berkeliling di area hutan Alas Purwo, namun tidak ada hal aneh. Namun kali ini, aku terkejut karena aku tak sengaja bertemu sesosok pria raksasa bertaring yang sedang menjegatku di tengah hutan. Tilulit, tilulit. Suara telepon berdering di sore hari. Bapak Kepala Perhutani Banyuwangi mengabarkan ada muda-mudi yang sedang bermesraan di Alas Purwo. Karena di Alas Purwo sangat dilarang keras untuk memadu kasih, apalagi sampai berbuat hal yang negatif. Pak Ketut sebagai kepala konservasi menyuruhku untuk berpatroli mencari keberadaan muda-mudi itu. Tapi aku menunggu temanku yang bernama Doni, yang akan piket malam hari. Jam setengah 6 sore, biasanya Doni sudah datang. Dan sampai setengah 6 lewat, Doni belum tiba. Dan terpaksa aku mengambil motor trail untuk berkeliling mencari muda-mudi itu di hutan Alas Purwo. Kulajukan motorku pelan-pelan karena hari mulai gelap. Suasana sepi dan sunyi serta malam yang dingin membuat badanku bergetar. Ditambah lagi dengan perasaanku yang mulai tidak nyaman. Tapi aku tetap mencari muda-mudi itu karena ini tugas dari Pak Ketut. Setibanya aku di pinggir hutan, aku putuskan untuk berjalan kaki menuju jalan setapak ke arah pura. Kunyalakan senterku dan melihat kiri kanan. Dan juga aku memegang sangkur untuk berjaga-jaga. Karena di Alas Purwo sering melintas macan kumbang dan hewan buas lainnya. Sesampainya di pura, aku berkeliling dan mengecek di sekitar pura. Tapi aku tak menemukan muda-mudi itu. Lanjut aku menuju Goa Jepang, karena biasanya di tempat itu sangat sepi sekali dan jarang terjamah manusia. Aku melajukan motorku dengan pelan-pelan. Perjalanan menuju Goa Jepang di Alas Purwo sangat jauh sekali. Jadi memakan waktu beberapa menit. Tak terasa aku semakin dekat menuju Goa Jepang. Dan aku baru teringat mengapa aku kesini. Karena setauku tempat inilah sarang kuntilanak Alas Purwo. Aku seperti terhipnotis untuk menuju kemari. Dan dari kejauhan aku melihat Goa Jepang yang ditumbuhi rimbunan. Dan tiba-tiba kabut turun sehingga mengganggu pandanganku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Hanya cahaya senter saja yang aku lihat. Aku mencoba jalan lurus menuju Goa Jepang itu. Siapa tahu muda-mudi itu bersembunyi di goa itu. Ketika aku sampai di goa itu, kabut tebal mengelilingiku. Sekarang aku tidak bisa melihat lagi. Aku duduk sembari menyalakan handphone. Dan betapa kagetnya ketika handphoneku mati. Dan aku tidak tahu harus kemana. Dan aku tidak tahu arah pulang. Karena pandanganku tidak bisa melihat. Sampai akhirnya aku melihat cahaya yang terang dari kejauhan. Entah itu rekanku atau bukan. Aku tidak tahu. Aku berpikir positif. Mungkin itu temanku yang sedang menyusulku. Aku mencoba memanggilnya. Tapi tidak ada sahutan dari temanku. Tiba-tiba cahaya itu semakin dekat.
dekat dan dekat kepadaku. Cahaya itu seperti mata yang besar. Aku tidak yakin bahwa itu hewan buas, karena setauku hewan tidak sebesar itu. Cahaya itu tetap berada di tempatnya. Sepertinya dia melihatku. Dan lama-kelamaan aku mendengar suara teriakan dari arah cahaya itu. Aku sangat takut sekali, karena aku sendirian di sini. Aku pasrah dengan keadaan. Aku hanya bisa berdoa, semoga malam ini aku bisa selamat. Aku berjalan merangkak menuju cahaya itu, sampai aku tiba di dekatnya. Betapa terkejutnya aku. Ternyata manusia raksasa yang berwajah menyeramkan. Aku berteriak keras dan minta pertolongan. Raksasa itu mempunyai taring yang panjang, rambut gondrong, dan kumis yang panjang. Kemudian aku berlari. Aku berlari tak tentu arah tujuan. Yang penting aku bisa berlari. Aku ingin menghindar dari raksasa itu, sampai diriku terjatuh di kubangan lumpur. Perlahan aku bangkit. Walau diriku penuh dengan lumpur, tapi aku tak menghiraukan. Aku tetap berlari lagi, sampai aku lelah. Aku menoleh ke belakang, dan sudah jauh aku berlari. Aku tak melihat sosok raksasa itu. Semua sarana komunikasi sudah mati. Aku pasrah dan menunggu esok hari. Aku putuskan untuk bermalam di bawah pohon cendana. Tapi aku tidak bisa tidur, karena aku khawatir ketika aku tidur nanti, raksasa itu kembali datang dan menculikku. Hanya bintang dan cahaya rembulan yang menemaniku. Keesokan harinya, tubuhku seperti kaku. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku untuk melangkah. Kuharap ada rekanku yang mencariku. Aku sudah tidak tahu arah dan hanya melihat pepohonan di kanan kiriku. Tak beberapa lama, ada seekor kancil yang berlari ke arah timur. Kebetulan perutku sangat lapar sekali. Dan kebetulan juga aku sedang memegang sangkur. Terpaksa aku kejar kancil itu, karena aku lapar. Ketika aku mengejarnya, kancil itu ternyata mengarahkanku ke jalan. Seketika aku menangis dan bersujud, karena aku sudah dipertemukan jalan pulang. Kemudian aku berjalan kaki dan berharap ada orang yang melintas, sehingga aku bisa meminta tolong. Tapi sejauh aku berjalan, tidak ada satupun orang yang melintas. Tubuh sudah mulai kelelahan. Perutku lapar. Mataku jadi kunang-kunang. Sepertinya aku ingin pingsan. Tapi aku tidak boleh pingsan lagi. Dari kejauhan aku melihat anak kecil yang sedang bermain. Hari masih pagi. Pandanganku menuju anak kecil itu. Anak kecil itu bermain sendiri, tanpa ada orang dewasa di sekitarnya. Tiba-tiba, anak kecil itu menoleh ke arahku dan memanggilku. Disitulah aku sadar, seperti apa yang diceritakan oleh Pak Ketut, bahwa di alas purwa ini sering berkeliaran anak kecil yang membuat bingung para pengunjung, bahkan sampai tersesat. Kemudian aku memalingkan pandangan, dan anak itu tetap memanggilku. Aku tidak menghiraukannya. Aku hanya berteriak keras, "Jangan kau mengganggu, wahai hantu. Kamu bukan manusia. Kamu adalah makhluk halus yang menyerupai anak kecil." Kemudian anak itu tiba-tiba menghilang. Aku terus berjalan, sampai aku berjumpa dengan salah satu pengunjung yang baru saja tiba. Kemudian aku sujud syukur lagi dan meminta bantuan untuk mengantarkanku ke pos. Pengunjung itu mengantarkanku ke pos. Ternyata di pos sudah ramai.
aku melihat Pak Ketut dan polisi. Dan kemudian dari jauh aku memberi salam. Semuanya kaget, karena aku berhasil kembali dengan keadaan selamat. Karena sebelum-sebelumnya, Alas Purwo ini dikenal hutan jahat. Siapa saja yang tersesat tidak akan kembali pulang dengan selamat, bahkan hilang dengan jasadnya.